Tadi sudah disinggung sejarah pertama diadakan perayaan Maulid Nabi oleh Raja Kaukarbi Al-Muzaffar, Sahibul Mosul, yang menjabat sebagai gubernur di kota Mosul yang ada di Irak. Dan kitab Maulid pertama yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Dihyah berjudul At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nadhir. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya di Maluku Utara, kitab maulid yang paling tertua yang dibaca di Maluku Utara, terlebih khusus di kota kita tercinta Ternate, adalah Maulid Ad-Dibai atau Ad-Daibai. Ini kitab maulid sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau kita telusuri pengarang kitabnya, bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai atau Ad-Daibai. Beliau lahir pada tahun 866 Hijriah, wafat 944 Hijriah. Dengan tahun lahir dan wafatnya beliau, kita coba menghitung jarak waktu di masa beliau hidup dengan kitab yang beliau tulis, yang awalnya hanya untuk santri-santrinya, bukan untuk umum. Jadi beliau mengarang Maulid Ad-Dibai, tidak ada niat tersebar ke penjuru dunia, hanya niatnya untuk santri-santrinya. Tapi karena niatnya baik, Allah sebarkan karyanya sampai ke Ternate. Karena niatnya ikhlas, mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala. Sekarang 1443 Hijriah, maka kurang lebih 600 tahun lebih usia dari Maulid Ad-Dibai. Kemungkinan maulid ini sampai ke Ternate dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu, karena mufti-mufti Kesultanan Ternate, mufti-mufti Kesultanan Bacan, mufti-mufti Kesultanan Tidore, dan juga dulu Kesultanan Makean yang nanti berpindah. Ini semuanya mufti-muftinya ulama-ulama yang tingkatannya ulama-ulama internasional. Nah, mungkin mereka membawa ini maulid yang memang Allah takdirkan pengarang kitab maulid berkebangsaan Yaman, dan ulama-ulama yang menjadi mufti di kesultanan-kesultanan yang ada di Maluku Utara juga, kebanyakan mufti-muftinya adalah orang-orang Yaman, tepatnya Hadramaut. Mereka datang membawa kitab maulid ini. Nah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, sebagaimana dinyatakan, beliau pakar sejarah Islam, beliau pakar hadis, beliau juga pakar dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil. Ada beberapa kitab yang beliau tulis, diantaranya Tarikh Zabid, sejarah kota Zabid, salah satu kitab karya beliau yang membahas tentang sejarah kota Zabid. Kota Zabid bukan kota yang baru dalam sejarah Islam. Ternyata kota Zabid ini yang ada di Yaman pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari datang ke kota Madinatul Munawwarah membawa rombongan orang-orang yang tinggalnya di kota Zabid menemui Nabi Muhammad. Mereka ingin menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min aina ji'tum?" Kalian datang dari mana? Mereka mengatakan, "Kami dari Zabid ya Rasulullah." Nabi bahagia mendengar jawaban tersebut. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah,
barakallahu fi Zabid. Semoga Allah berikan keberkahan di kota Zabid. Dan doa Nabi terwujud. Kota Zabid menjadi kotanya ulama sampai hari ini. Madinatul ulama wal muhaddithin, menjadi kotanya para ulama dan kotanya para ahli hadis. Di setiap kampung yang ada di kota Zabid pasti didapati rumah tersebut adalah rumah ulama. Justru sulit mencari yang bukan ulama di kota tersebut. Mencari ulama mudah, tapi mencari orang yang bukan ulama di kota Zabid sangat sulit. Nah, ini terbalik dengan kita. Mencari ulama susah. Kota Tarim demikian. Allah makmurkan dengan banyaknya para ulama. Nah, ini Maulid Nabi, salah satunya kitab Maulid Ad-Dibai, itu berasal dan terkenal di kota Zabid. Keberkahannya sampai ke kota Ternate. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah melarang orang yang sudah membaca ini Maulid ratusan tahun. Datang orang baru belajar tahun 1924 atau 1932 Masehi atau 1927 Masehi, muncul ajaran-ajaran yang menyatakan membaca Maulid adalah perbuatan bid'ah, padahal fatwa itu baru. Sejak dulu tidak ada satupun ulama ahli hadis yang melarang untuk membaca kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau negeri ini masih dijaga oleh Allah. Salah satu bentuk fadail, keutamaan membaca Maulid Nabi adalah daf'ul bala, menolak bala. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau masih ada engkau di tengah-tengah mereka. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad. Ulama tafsir mengatakan setiap kali menyatakan kata ganti domir yang menunjukkan Nabi Muhammad, maka fadilahnya itu tidak terbatas di saat beliau hidup saja. Namun tatkala beliau wafat, manfaat fadilahnya masih bisa mengalir kepada kita jika kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad.